tanpa alas kaki. Lalu Allah karuniakan satu demi satu kebaikan. Punya ini, punya itu. Terus pas nanti hilang, kenapa kok engkau ambil? Lah, kok engkau ambil? Emang sebenarnya kamu yang gak punya apa-apa. Ya Allah jamaah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Jaga niat lagi yuk jamaah. Teman-teman influencer yang nonton mungkin ada sebagian influencer yang diamanahi followers. Biasa aja lah. Yuk bareng-bareng kita setel. Followers nambah berarti amanah berat dan besar itu kian bertambah. Kalau followers berkurang berarti Allah lagi mengurangi beban untuk hisab kita yang ringan. Jangan selalu memandang dari wah followersnya sekian. Jangan jemaah. Kalaupun itu Allah hadirkan, itu hanya sebagai ujian. Kita mau menyuguhkan yang mana kontennya untuk mereka. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Fujur atau takwa? Konten-konten fujur atau konten-konten takwa? Video-video fujur atau video-video takwa yang mau disuguhkan? Kalau bisa suguhkan yang baik. Suguhkan konten yang kiranya jadi umur kedua. Itu hadirin yuk jaga niat lagi. Kita template ulang, jaga niat, jaga niat, jaga niat. Ayat 33, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimasal, dan mereka tidak datang kepadamu dengan sesuatu permisalan illa kecuali ji'naka, kami datangkan kepadamu bil haqq, dengan kebenaran, wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik tafsir. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam, orang-orang yang dikumpulkan dengan diseret wajahnya di neraka jahannam. Ulaika syarrum makana wa adallu sabila, mereka itulah orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Walaqad ataina Musal kitab, dan sungguh kami telah memberikan kepada mereka kitab Taurat. Wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira, dan kami jadikan Harun sebagai penyerta dalam membantu dakwahnya. Wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira, dan kami jadikan saudaranya Harun, artinya saudaranya Nabi Allah Musa, namanya Harun, wazira, jadi pembantu. Apa maknanya? Dakwah ini butuh yang support. Dakwah akan terasa sangat berat kalau kita hanya one man show. Berat banget. Makanya ada teman-teman yang membersamai di sosmed, lalu teman-teman nge-share, membagikan, menyebarluaskan. Teringat kata Nabi yang mulia, man dalla alal khairi kafa'ilih, siapa-siapa yang nyebarin kebaikan dia panen pahala kebaikan. Di balik layarnya ada orang yang mengambil gambar, mengedit gambar, mempostingnya di sosmed, dan yang lainnya, menyiapkan semua instrumen-instrumennya. Kemarin ketika sedikit dipindah dari atas ke bawah, mikrofonnya mati-mati. Sekarang di atas, mikrofonnya lancar, atas pertolongan Allah. Lagi-lagi ini ada orang di balik layar. Mikrofon ini ada yang nyeting, yang ngurutkan kabelnya, yang menancapkan kabelnya penghubung antara satu dengan yang lainnya. Mixer nanti terhubung ke laptopnya, laptop nanti lanjut ke live streamingnya. Live streamingnya ada yang buat bingkai, bingkainya warna biru. Kenapa warna biru? Kok nggak warna merah? Kok nggak warna kuning? Itu ada timnya. Jadi semuanya itu saling terlibat sebenarnya. Di balik itu semua ada hadirin yang turut support membersamai. Paket data, apakah ada paket data? Kecuali ada orang yang masang-masang wifi-nya pasti. Orang pasang wifi datang, urut lagi kabelnya. Jadi semuanya itu saling support. Sebagaimana Musa dibantu Harun, kita dalam berdakwah, nyebarin kebaikan,
pasti dibantu sama banyak orang. Yang kelihatan mah cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Tapi di balik itu sebenarnya ada banyak pihak yang turut serta terlibat dan tahu. Apa Nabi bilang? Man dalla 'alal khair kafa'ili. Siapa yang mensupport kebaikan, dia panen pahala kebaikannya. Makanya ada perempuan gak bisa berdakwah tapi panen pahala berdakwah. Ada seorang ibu gak pernah ceramah tiap subuh, tapi beliau panen pahala tausiah ceramah tiap subuh. Kok bisa? Ternyata beliau ikut support dengan hartanya. Kok ada seorang perempuan lagi haid dapat panen pahala iktikaf, baca Quran, pahala puasa di bulan Ramadan? Kok bisa? Ini kan perempuan lagi haid. Caranya gimana? Kata Nabi, man fatara sha'iman, dia membuka puasakan orang lain. Karena siapa yang membuka puasakan orang lain, dia panen pahala seperti orang yang berpuasa, min ghairi ayan kusa min auja min ujurihim syai', tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Coba bayangin hadirin, perempuan lagi haid berhalangan membuka puasakan orang lain, lalu dia panen pahala puasanya orang itu. Dia memfasilitasi Quran untuk orang lain di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, lalu dia dapat pahala Quran itu. Dia memfasilitasi iktikafnya banyak orang, lalu dia panen pahala iktikaf untuk orang yang banyak itu. Kenapa? Karena dia fasilitator, penyerta, wazira, membantu, bantu dakwah, bantu live streaming, bantu buka puasain orang, bantu bangun masjid, bantu bebasin tanah, bantu ini, bantu itu, bantu semuanya tuh siapapun yang terlibat, dan dia punya sahamnya sampai hari kiamat. Sebagaimana Harun bantu Musa, sebagaimana Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi, dan semua sahabat-sahabat yang banyak panen pahala. Sebagaimana Hawariyun membantu Nabi Allah Isa alaihi salam, Hawariyun juga panen pahalanya. Sebagaimana Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, dan semua keturunan-keturunannya, Ibrahim panen pahala. Pentingnya ikut dalam circle kebaikan dan kita tanam saham di sana. Nggak kelihatan memang, tapi itu hartamu. Mali, mali. Anak Adam berkata kepada seseorang, dan Nabi dengar. Hartaku, hartaku, kata anak Adam. Nabi jawab, hartamu yang mana wahai anak Adam? Hartamu itu apa yang kamu kenakan kemudian menjadi usang, apa yang kamu makan melewati kerongkongan, dan apa yang kamu sedekahkan itulah hartamu yang sesungguhnya. Hadirin, setiap kali ada kesempatan jangan pernah lewatkan. Ada peluang kebaikan, tanamkan saham. Kita bersyukur ya jemaah, hari ini tuh masih diberi kesempatan. Allah mudahkan, ada orang yang mau nerima sedekah-sedekah kita, infak-infak kita. Bahagialah hadirin. Akan datang masa di mana kata Nabi dalam ensiklopedia akhir zaman, buku kitab bahasa Arab judul aslinya Mausu'ah fil Fitan. Di dalam kitab itu Nabi SAW bersabda, akan datang suatu masa di mana orang mau bersedekah, tidak ada yang mau nerima sedekahnya. Saya mau sedekah, tapi semuanya udah kaya. Emang bisa ya Ustadz? Coba buka hadis Bukhari. Buat kita, kalau Nabi udah berucap sadaqah Rasulullah, pasti benar. Buka hadisnya. Akan datang satu masa di mana orang mau bersedekah nggak bisa, karena nggak ada orang yang mau menerima. Semuanya sudah kaya, sudah makmur semuanya. Makanya mumpung masih ada peluang-peluang kebaikan, apapun yang bisa kita bersamai, ambil, ikutlah andil jadi bagian di dalam menyebarkan kebaikan. Sebagaimana
Harun ikut membersamai Nabi Allah Musa alaihissalam. Untuk teman-teman yang berjuang di balik layar, semua mahasiswa STD IMAF, Mas Abid, Azhar, Dewan Asatid, Ustadz Mufti, Ustadz Jiyad, Ustadz Faisal, Ustadz Dama, ataupun yang lain dan semua pihak yang gak bisa disebut satu persatu. Kita di balik layar bukan berarti kita gak berperan dan kita gak dapat pahala. Keliru kalau kita mikirnya kayak gitu. Teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, teman-teman yang kayaknya saya emang gak dapat pahala kali Ustadz. Keliru besar kalau kita mikirnya kayak gitu. Kita hadir di live aja, kita udah ikut andil dapat pahala. Kok bisa? Kan saya gak nge-share. Iya, karena dengan Anda bertahan di sana, ada seorang sahabat yang juga ikut. Iya ya, saya juga mau ikut deh. Apalagi kalau sampai diluaskan dengan klik share, itu ringan, sepele, sederhana, tapi powerful, dampaknya itu luar biasa buat orang yang nerima. وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Dan Harun sebagai wazir yang mensupport, behind the scene, orang di balik layar. Orang-orang hebat seperti beliau-beliau jangan sampai pernah menganggap dirinya saya mah gak dapat pahala apa-apa. Keliru, justru pahala yang paling besar ada pada mereka yang jadi fasilitator. Pahala yang paling besar ada pada mereka orang-orang biasanya di balik layar. Jemaah tahu nggak? Ada orang nggak ikut sholat di masjid, maaf, tapi tiap hari dapat pahala sholatnya, sholat sunnahnya, baca Qur'annya, kajian subuh syuruknya, kajian kamisannya, kajian karburatornya, kajian me time-nya, dan semua kajian Dewan Asatid yang dengan taufik dan izin Allah mengaji dan membersamai kita di sini, mereteskan ilmunya. Dia dapat pahala itu semua. Padahal dia nggak sholat di masjid, maaf. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang ikut serta membangun masjid ini, jemaah. Dia nggak bisa datang di sini. Ada orang Papua, Surabaya, Banjarmasin, Kalimantan, Pekanbaru, Aceh, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, orang Semarang, jauh. Mereka nggak bisa sholat di MAF setiap hari. Tapi tiap hari mereka panen pahalanya. Kenapa? Karena sebelum ini jadi, mereka ikut andil semennya, batu batanya, pasirnya, waktu pembebasan lahannya. Dan itu akan terus mengalir hingga hari kiamat. Maaf Ustadz, nanti kalau akan datang 100 tahun lagi, kalau masih hidup, ternyata maaf dihancurkan sampai tidak tersisa bangunan yang lama, dibangun kembali bangunan yang baru. Pertanyaannya, apakah setelah hancur bangunan lama kami tetap panen pahalanya? Kata Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanah kana lahu ajr wa ajru man amila biha min ghairi ayan qusa min ujurihim syai. Sesiapa yang mengawali, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa yang mengawali satu perkara yang baik, dia bangun masjid episode 1, kemudian menginspirasi generasi 100 tahun yang akan datang, ternyata kayaknya gak mampu menampung sekian, kita butuh lebih besar, butuh gini, dihancurkan, dibangun lagi dari awal, tetap panen pahalanya. Bahkan kata Nabi, wa ajruman amila biha, dan pahala yang dibangun sesudahnya, min ghairi ayan qusa min ujurihim syai, tanpa mengurangi pahala orang itu dan orang yang membangun sesudahnya. Gak ada pahala yang hilang, gak ada. Mau itu musola dihancurkan, dibangun, masjid itu yang doyong dihancurkan, dibangun, itu yang awalun-awalunnya yang membangun dari awalnya tetap panen pahalanya. Sampai kapan Ustadz? Kiamat. Gak ada kebaikan yang hilang.
nggak ada kebaikan yang hilang. Semua kebaikan tetap. Teman-teman pernah melihat ada masjid yang terus dihancurkan, benar-benar kembali nol, diulang lagi? Itu orang-orang yang zaman dulu ikut membangunnya, tetap panen pahala ya sampai kiamat. Nggak pernah ada kebaikan yang hilang. Semuanya kebaikan terus berlanjut. Apa poin berikutnya? Dakwah ini butuh kerjasama. Wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Dakwah butuh kerjasama. Sebagaimana kerjasama beraninya Musa dan Harun menghadapi Fir'aun. Kita butuh tektokan, kita butuh kerjasama, kita butuh berbagi peran. Nggak semuanya jadi lantai. Ada yang jadi tiang, ada yang jadi ubin, ada yang jadi tembok, ada yang jadi kerikil, ada yang jadi pagar, ada yang jadi atap, ada yang jadi kamar mandi, ada yang jadi jendela, ada yang jadi pintu. Masing-masing wa ana misla dzalik. Atau dalam hadis Nabi SAW, Islam seperti bangunan, batu bata yang tersusun indah. Kalau ada yang kosong, Nabi bilang apa dalam hadis Muslim? Aku yang mengisi kekosongan itu. Aku satu bata yang mengisi kekosongan satu bata yang kosong itu. Sep, masukin. Saya perannya di balik layar, fotografer, mainkan perannya. Saya orang yang nge-share aja Ustadz di dunia online, share. Saya yang mengedit, edit. Saya yang ikut andil pasang baliho. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang terlibat, yang pasang baliho, yang nyiapin tripod, yang masang-masangin kabel, melanjutkan live streaming di laptop belakang, di mixer, dan semua pihak yang datang, yang terlibat dengan hartanya, waktunya, tenaganya, dan semua yang menyebarluaskan teman-teman online, offline, ganti semua dengan surga Firdaus tanpa hisab ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita harus kerjasama. Kerjasama ya jemaah. Kerjasama hadirin. Mesti kita harus kerjasama. Faqul nadhhaba ilal qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Lalu kami berfirman, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami. Fadammarnahum tadmira. Lalu kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Wa qauma Nuhin lamma kadzdzabur rusul aghraqnahum. Dan kaum Nabi Nuh ketika mereka mendustakan para rasul, mereka ditenggelamkan. Wa ja'alnahum linnasi ayah. Dan Allah jadikan sebagian di antara mereka itu pelajaran untuk sebagian manusia yang lain. Wa'tadna lil-zalimin. Dan kami telah sediakan untuk orang-orang yang zalim adzaban alima, azab yang sangat pedih. 38. Wa'adan, dan kaum Ad, wa Samud, dan kaum Samud, wa ashabar rassi, dan penduduk Ras, wa qurunan, serta generasi lainnya, baina dzalika katsira, di antara kaum-kaum itu yang sangat banyak. Ada juga yang melakukan hal yang sama seperti kaum sebelumnya. Wa kulla, dan masing-masing darabna, telah kami jadikan lahul amsal, bagi mereka permisalan-permisalan. Wa kullum tabbarna tadbira, dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Penyebab kehancuran, satu, mendustakan Nabi dan Rasul. Penyebab kehancuran, satu, mendustakan Allah. Dua, mendustakan Nabi dan Rasul. Tiga, abai terhadap peringatan. Empat, tidak menjadikan sejarah sebagai pelajaran. Itu 4 faktor kenapa hancur. Satu apa? Nggak taat sama Allah. Dua, membangkang terhadap Rasul. Yang ketiga, abai terhadap peringatan. 4, melupakan sejarah atau tidak menjadikan sejarah sebagai pelajaran. Apa sih sebab hancurnya bangsa-bangsa terdahulu?
Salah satunya itu. Menjauh dari Allah, menjauh dari Rasul, nggak jadiin sejarah sebagai pelajaran, abai terhadap peringatan. Emang kita tuh dinasihatin tuh perlu tiap hari jamaah supaya sadar, waras gitu. Kalau nggak dikasih tahu, nggak diingetin, ntar kita tuh lupa, nggak waras lagi. Makanya penting dinasihatin tiap hari, biar waras, biar seger. Penting dinasihatin tiap hari, biar sadar. Itu 4 faktor kenapa kaum-kaum terdahulu tuh Allah binasakan. Faktornya yang tadi itu. Walaqad atau 'alal qaryah, dan sungguh mereka telah melalui negeri Sodom, allati umtirat mataras sau, yang dahulu dijatuhi hujan yang buruk. Afalam yakunu yarawnaha, tidakkah mereka menyaksikannya? Bal kanu la yarjuna nusyura, mereka itu sebenarnya tidak mengharap hari kebangkitan. Wa idza ra'auka iyatakhidunak, apabila mereka melihat engkau, maka mereka tidak menjadikan engkau illa huzwa, kecuali sebagai bahan ejekan. Ngelihat Nabi, ngelihat Rasul, cuma dijadikan bahan apa? Ejekan. Pokoknya ngelihat kebenaran bukannya sami'na wa ata'na, tapi malah jadi bahan ejekan, cemoohan, bahan bulian. Aduh, jangan deh hadirin. Saya punya sesuatu yang sebenarnya enak kalau mungkin ini bisa kita punya semua. Kayak gini jemaah. Kalau ada orang ngasih tahu kebaikan dan kita tahu itu kebaikan, iya aja jemaah. Jangan dibantah, iya aja. Harusnya nih kemarin nih sampahnya bisa lebih dijaga nih. Insya Allah, iya nanti diperbaiki. Itu lebih selamat. Iya nanti kami perbaiki. Itu lebih selamat tuh. Dibanding kalau ada nasihat kita langsung, apaan sih, emang sibuk apa sih? Jangan jemaah. Apalagi nasihatnya nasihat baik, kita tahu. Iya insya Allah kami perbaiki. Dah gitu aja. Hati itu kalau jujur, nanti Allah yang bersihin hatinya, Allah perbaiki hidupnya. Tapi kalau hati kita udah gak jujur tuh berat. Punya sesuatu ditolak. Mau begini begitu, nolak banyak hal gitu. Nanti kalau kita sering nolak, hati kita tuh mati, hitam, legam, susah masuk kebaikan dan kebenaran. Makanya hati harus dijaga betul-betul. Hati dijaga, biar kalau nerima nasihat tuh gampang. Dan nasihat tuh gak mesti harus dari orang yang lebih tua. Kadang-kadang nasihat datang sama yang dari lebih muda. Nasihat datang sama anak kita bahkan. Dari orang yang bahkan kita sering sepelekan. Tapi kalau nasihat baik, kenapa enggak? Hidup kita insya Allah lebih baik karena dengar nasihat-nasihat baik. 42. In kada layudilluna an alihatina. Sungguh hampir saja dia menyesatkan kita dari sesembahan kita, seandainya kita tidak tetap bertahan menyembahnya, dan kelak mereka akan mengetahui pada saat mereka melihat azab siapa yang paling sesat jalannya. Ayat terakhir, sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginan sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu tahu enggak? Ada loh orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ada enggak kira-kira? Menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Mencari dunia, apapun dihalalkan, segala cara. Yang penting dia dapat bagian percikan dunia. Demi mengejar popularitas, bahkan yang mohon maaf, hal paling memalukan
apapun dia kerjakan. Yang penting satu, viral. Demi untuk mendapatkan popularitas, hal-hal paling memalukan dia lakukan. Waliyadzubillah. Jangan ya jamaah. Jangan. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya ilah sebagai Tuhan selain Allah. Dia jadikan popularitas sebagai Tuhannya, harta sebagai tujuan akhirnya. Padahal harta bukan tujuan akhir, tapi harta adalah kita tunggangi untuk dapat syurganya Allah. Di benaknya hanya tentang perkara dunia semata, tanpa pernah mau memikirkan bagaimana cara kita konversikan dunia ini agar berbuah dan bernilai pahala. Ilahahu, Tuhannya hawa nafsunya. Ada yang sampai bahkan mereka harus tiap malam melakukan perbuatan yang gak Allah suka. Tiap malam mereka zina, waliyadzubillah. Cuma memperturutkan apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsunya hadirin. Memperturutkan hawa nafsu.